Saat mengalami keluhan kesemutan, kebas, atau rasa seperti tersetrum di tangan dan kaki, biasanya dua nama yang paling sering direkomendasikan atau ditanyakan di apotek adalah Neurobion dan Mecobalamin. Banyak orang mengira keduanya itu sama-sama untuk saraf, sama-sama mengandung vitamin B12. Padahal, jika diperhatikan secara cermat, ada perbedaan yang sangat mendasar, mulai dari kandungan, cara kerja, kegunaan, hingga statusnya sebagai produk kesehatan. Salah memilih bisa berarti tidak mendapatkan manfaat yang optimal, atau bahkan menggunakan produk yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan tubuhmu. Halo semuanya, kembali lagi di Apotek Channel, tempat kita belajar mengenali berbagai produk kesehatan dengan cara yang akurat, aman, dan mudah dipahami. Kali ini kita akan membahas satu perbandingan yang paling sering ditanyakan namun jarang dijelaskan secara lengkap dan mendalam, Neurobion dan Mecobalamin. Apa sebenarnya perbedaannya? Apakah kandungannya sama? Mana yang lebih cocok untuk keluhan tertentu? Bisakah saling menggantikan? Dan bagaimana cara memilih yang tepat sesuai kondisi tubuh? Semua pertanyaan itu akan kita bahas tuntas di video ini, dengan merujuk pada informasi resmi dari kemasan produk, data pendaftaran Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, serta berbagai sumber kesehatan terpercaya seperti AloDokter, Halodoc, Klikdokter, dan literatur farmakologi. Saya sarankan tonton sampai selesai, jangan dilewati bagian manapun, supaya informasi yang kamu dapat utuh dan tidak salah paham. Dan yang paling penting, semua penjelasan di sini disusun dengan bahasa yang aman, tidak berlebihan, dan bukan pengganti saran tenaga medis profesional. Mari kita mulai. Pertama-tama, mari kita luruskan perbedaan yang paling mendasar dan paling penting. Neurobion adalah suplemen vitamin B kompleks, sedangkan Mecobalamin adalah bentuk aktif dari vitamin B12 yang sering dikategorikan sebagai obat keras atau obat dengan pengawasan dokter, tergantung pada kemasan dan dosisnya. Ini bukan sekadar perbedaan nama atau kemasan, melainkan perbedaan jenis, kandungan, dan juga peruntukannya. Mari kita urai satu persatu secara mendalam. Mari kita mulai dengan Neurobion. Neurobion adalah suplemen kesehatan yang diproduksi oleh PT Merck Indonesia Tbk dan terdaftar secara resmi di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Neurobion mengandung kombinasi 3 jenis vitamin sekaligus atau vitamin B1, tiamin, 100 mg, vitamin B6, pyridoxine, 100 mg, dan vitamin B12, cyanocobalamin, 200 mikrogram per tablet. Karena mengandung ketiga vitamin ini sekaligus, Neurobion termasuk dalam kelompok suplemen vitamin B kompleks. Cyanocobalamin di dalamnya adalah bentuk stabil dari vitamin B12 yang akan diubah tubuh menjadi bentuk aktif setelah diserap. Neurobion digolongkan sebagai obat bebas, artinya bisa dibeli tanpa resep dokter, dan umumnya digunakan untuk membantu memelihara kesehatan saraf, serta membantu memenuhi kebutuhan vitamin B kompleks yang mungkin kurang terpenuhi dari makanan. Sekarang mari kita bahas Mecobalamin. Mecobalamin adalah nama zat aktif yang merupakan bentuk langsung aktif dari vitamin B12. Artinya, ini adalah bentuk yang siap langsung digunakan oleh tubuh tanpa perlu diubah lagi. Di pasaran Indonesia, Mecobalamin tersedia dalam berbagai merek dagang dan dosis, umumnya dalam bentuk tablet 500 mikrogram. Produk ini digolongkan sebagai obat keras, ditandai dengan logo lingkaran merah dengan huruf K, yang artinya penggunaannya umumnya memerlukan resep dokter atau setidaknya konsultasi dengan tenaga medis, meskipun beberapa apotek mungkin menjualnya secara terbatas. Mecobalamin hanya mengandung satu zat aktif saja, atau Mecobalamin itu sendiri, tanpa tambahan vitamin B1 atau B6. Karena merupakan bentuk aktif dan murni dari vitamin B12, Mecobalamin memiliki khasiat yang lebih spesifik dan dosis yang lebih terukur untuk kondisi medis tertentu yang sudah didiagnosis oleh dokter. Dari penjelasan dasar di atas, perbedaan kandungan sudah terlihat jelas. Neurobion sama dengan B1 tambah B6
ditambah B12, cyanocobalamin. Sedangkan mecobalamin sama dengan hanya B12 aktif, mecobalamin. Inilah akar dari semua perbedaan lainnya yang akan kita bahas selanjutnya. Mari kita bahas perbedaan dari sisi kegunaan dan indikasi, tentunya dengan tetap menggunakan bahasa yang aman dan tidak berlebihan. Neurobion sebagai suplemen vitamin B kompleks dengan 3 kandungan sekaligus, umumnya dipertimbangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan vitamin B1, B6, dan B12 yang kurang terpenuhi dari makanan sehari-hari, membantu memelihara kesehatan fungsi saraf tepi, membantu meredakan keluhan seperti kesemutan, kebas, atau rasa pegal ringan yang diduga berkaitan dengan kurangnya asupan vitamin B kompleks. Digunakan sebagai pendukung nutrisi pada kondisi pemulihan setelah sakit, lansia, atau mereka yang pola makannya kurang beragam. Berfungsi sebagai suplemen pendukung, bukan obat penyembuh penyakit saraf tertentu. Mecobalamin sebagai obat yang berisi bentuk aktif murni dari vitamin B12, umumnya diresepkan atau disarankan oleh dokter untuk membantu penanganan kondisi neuropati perifer atau gangguan saraf tepi yang sudah didiagnosis secara medis, membantu penanganan anemia megaloblastik yang disebabkan oleh kekurangan vitamin B12, membantu memperbaiki gejala seperti kesemutan, kebas, atau kelemahan otot yang berhubungan dengan kondisi kekurangan vitamin B12 atau gangguan saraf tertentu. Digunakan sebagai bagian dari terapi medis, bukan sekadar suplemen pemeliharaan. Dari perbandingan di atas, terlihat bahwa meskipun keduanya sama-sama berhubungan dengan kesehatan saraf, tingkat kebutuhan dan tujuannya berbeda. Neurobion lebih bersifat umum dan preventif, menjaga asupan vitamin tetap cukup agar saraf tetap sehat. Sedangkan mecobalamin lebih bersifat spesifik dan terapeutik, membantu menangani kondisi medis tertentu yang sudah diketahui penyebabnya berkaitan dengan kekurangan vitamin B12 atau gangguan saraf. Berikut perbedaan dari sisi aturan pakai dan dosis berdasarkan informasi resmi kemasan masing-masing produk. Untuk Neurobion, dosis umum dewasa, 1 tablet per hari, diminum sesudah makan, termasuk obat bebas, bisa dibeli tanpa resep dokter. Durasi penggunaan sesuai kebutuhan, namun tidak disarankan jangka panjang tanpa jeda dan tanpa pengawasan tenaga medis, terutama karena kandungan vitamin B6 yang cukup tinggi. Untuk mecobalamin, dosis umum dewasa, 1 tablet 500 mikrogram 3 kali sehari, atau sesuai petunjuk dokter, diminum sesudah atau sebelum makan, sesuai petunjuk pada kemasan. Termasuk obat keras, sebaiknya dibeli dan dikonsumsi berdasarkan resep atau anjuran dokter. Durasi penggunaan ditentukan oleh dokter berdasarkan kondisi pasien dan respons pengobatan. Perbedaan dosis ini sangat logis, karena Neurobion mengandung 3 vitamin sekaligus dengan dosis yang cukup tinggi. 1 tablet per hari sudah dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan harian tambahan. Sedangkan mecobalamin yang hanya berisi 1 jenis zat aktif murni, dosisnya perlu dibagi menjadi beberapa kali sehari agar kadarnya dalam tubuh tetap stabil sesuai kebutuhan terapi. Selanjutnya, mari kita bahas perbedaan dari sisi efek samping dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Neurobion umumnya aman dan jarang menimbulkan efek samping yang berarti jika dikonsumsi sesuai dosis. Namun beberapa hal yang bisa terjadi antara lain mual ringan, perut terasa tidak nyaman, terutama jika diminum saat perut kosong. Jika dikonsumsi berlebihan atau jangka panjang tanpa jeda, kandungan vitamin B6 yang tinggi bisa menumpuk dan justru menyebabkan gangguan saraf sendiri. Selain itu, vitamin B12 dalam bentuk cyanocobalamin di dalam Neurobion perlu diubah tubuh menjadi bentuk aktif sebelum bisa digunakan. Proses ini umumnya berjalan lancar pada orang yang tubuhnya sehat. Namun pada mereka dengan gangguan penyerapan tertentu, efektivitasnya mungkin tidak setinggi bentuk aktif langsung. Mecobalamin juga umumnya dapat ditoleransi dengan baik oleh tubuh. Namun sebagai obat keras dengan dosis terapeutik, efek samping perlu lebih diperhatikan.
Beberapa efek samping yang mungkin muncul antara lain mual, muntah, diare, kehilangan nafsu makan, atau reaksi alergi pada sebagian orang. Karena sudah berbentuk aktif langsung, mecobalamin tidak perlu diubah lagi oleh tubuh sehingga penyerapan dan pemanfaatannya lebih cepat dan efisien, terutama bagi mereka yang memang terbukti kekurangan vitamin B12. Namun, mecobalamin tidak mengandung vitamin B1 dan B6, sehingga jika keluhan saraf seseorang juga berkaitan dengan kekurangan kedua vitamin tersebut, mecobalamin saja tidak akan cukup menggantikan manfaat kombinasi vitamin B kompleks. Pertanyaan yang paling sering muncul, bisakah neurobion dan mecobalamin saling menggantikan? Jawabannya, tidak sepenuhnya bisa saling menggantikan secara langsung, karena kandungan dan tujuannya berbeda. Berikut penjelasannya. Jika kamu sedang mengalami keluhan kesemutan atau kebas ringan yang belum diketahui penyebab pastinya dan ingin mencoba memenuhi kebutuhan vitamin B kompleks sebagai langkah awal, neurobion lebih sesuai karena mengandung ketiga vitamin sekaligus yang mendukung kesehatan saraf secara menyeluruh. Jika kamu sudah diperiksa oleh dokter dan didiagnosis mengalami neuropati perifer atau anemia akibat kekurangan vitamin B12 dan dokter meresepkan mecobalamin, tetaplah gunakan mecobalamin sesuai resep karena bentuk aktifnya lebih tepat untuk penanganan kondisi medis tersebut. Menggantinya dengan neurobion mungkin tidak akan memberikan hasil yang sama karena kandungan vitamin B12-nya berbeda bentuk dan dosisnya jauh lebih rendah. Jika kamu ingin mengganti salah satu dengan yang lain, selalu konsultasikan dulu ke dokter atau apoteker untuk menentukan apakah penggantian tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan tubuhmu saat itu. Berikut juga situasi di mana masing-masing produk lebih tepat dipilih. Sebagai panduan umum yang aman, pilih neurobion ketika kamu ingin menjaga kesehatan saraf secara umum sebagai langkah preventif. Kamu mengalami keluhan kesemutan atau kebas ringan sesekali dan ingin mencoba memenuhi kebutuhan vitamin B kompleks. Pola makanmu kurang beragam dan asupan vitamin B1, B6, B12 dari makanan mungkin kurang terpenuhi. Kamu sedang dalam masa pemulihan dan ingin mendukung nutrisi tubuh secara menyeluruh, pilih mecobalamin ketika kamu sudah diperiksa dokter dan didiagnosis mengalami neuropati perifer akibat kekurangan vitamin B12. Kamu mengalami anemia megaloblastik yang disebabkan oleh kekurangan vitamin B12. Dokter telah meresepkan mecobalamin sebagai bagian dari rencana pengobatan. Kamu memang sudah terbukti kekurangan vitamin B12 dan memerlukan bentuk aktif yang langsung bisa digunakan oleh tubuh. Mari kita bahas juga beberapa mitos dan fakta yang sering beredar seputar kedua produk ini. Mitos, karena sama-sama untuk saraf, pasti sama saja. Fakta, tidak sama. Neurobion sama dengan 3 vitamin sekaligus, B1 plus B6 plus B12 sebagai suplemen. Mecobalamin sama dengan 1 vitamin B12 aktif saja sebagai obat. Kandungan, dosis, dan peruntukannya berbeda. Mitos, mecobalamin lebih ampuh dari neurobion karena bentuknya aktif. Fakta, tidak selalu lebih ampuh, hanya lebih tepat untuk kondisi tertentu. Jika keluhan saraf juga berkaitan dengan kekurangan B1 dan B6, mecobalamin sendirian tidak akan cukup membantu. Pilihan yang tepat tergantung pada kebutuhan tubuh masing-masing. Mitos, boleh diminum bersamaan untuk hasil maksimal. Fakta, tidak disarankan dikonsumsi bersamaan tanpa konsultasi dokter. Menggabungkan keduanya akan membuat total asupan vitamin B12 menjadi berlebihan tanpa manfaat tambahan yang berarti dan bisa meningkatkan risiko efek samping. Pilih salah satu yang paling sesuai dengan kebutuhanmu. Mitos, keduanya aman dikonsumsi seumur hidup tanpa henti. Fakta, tidak benar. Neurobion tidak disarankan jangka panjang tanpa jeda karena kandungan B6 yang tinggi. Mecobalamin sebagai obat keras juga tidak boleh dikonsumsi terus-menerus tanpa pemantauan dokter. Mari kita rangkum semua penjelasan di atas agar mudah diingat.
Neurobion, jenis, suplemen kesehatan, atau obat bebas. Kandungan: vitamin B1 tambah B6 tambah B12 cyanocobalamin, 3 vitamin sekaligus. Fungsi utama: membantu memelihara kesehatan saraf dan memenuhi kebutuhan vitamin B kompleks. Dosis: 1 tablet per hari sesudah makan. Cocok untuk pemeliharaan kesehatan umum, keluhan ringan, pemulihan, asupan nutrisi harian. Mecobalamin, jenis, obat keras atau obat resep. Kandungan: hanya vitamin B12 aktif, mecobalamin. Bentuk langsung siap pakai. Fungsi utama: membantu penanganan neuropati perifer dan anemia akibat kekurangan B12. Dosis: 1 tablet 500 mikrogram 3 kali sehari, sesuai anjuran dokter. Cocok untuk kondisi medis tertentu yang sudah didiagnosis dokter, kekurangan B12 yang terkonfirmasi. Kesimpulan: Neurobion dan mecobalamin sama-sama berperan dalam kesehatan saraf, namun dengan cara, kandungan, dan peruntukan yang berbeda. Neurobion bersifat lebih menyeluruh sebagai suplemen harian, sedangkan mecobalamin bersifat lebih spesifik sebagai obat terapi. Pilih sesuai kebutuhan dan kondisi tubuh. Jika ragu, selalu konsultasikan ke dokter atau apoteker sebelum memutuskan. Disclaimer penting: seluruh informasi yang disampaikan dalam video ini adalah untuk tujuan edukasi dan berbagi pengetahuan kesehatan umum saja, disusun berdasarkan sumber-sumber yang terpercaya antara lain kemasan resmi Neurobion PT Merck Indonesia BPOM DBL 7215806-416B1. Kemasan produk mecobalamin berbagai merek terdaftar di BPOM. Informasi dari Alodokter, Halodoc, Klik Dokter, serta literatur farmakologi umum. Informasi ini bukan pengganti saran medis, diagnosis, atau pengobatan dari tenaga kesehatan profesional. Setiap kondisi tubuh setiap orang berbeda-beda. Selalu konsultasikan kepada dokter atau apoteker sebelum menggunakan obat atau suplemen apapun, terutama jika sedang sakit, sedang hamil, atau sedang mengonsumsi obat-obatan lain. Jangan pernah mengganti pengobatan dari dokter dengan suplemen tanpa persetujuan dokter. Semoga penjelasan ini menjawab dengan jelas semua pertanyaan kamu tentang perbedaan Neurobion dan mecobalamin. Intinya, pahami kebutuhan tubuhmu, kenali perbedaan produknya, dan pilih yang paling tepat dan aman untuk kondisimu. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Saya akan berusaha menjawab sebaik mungkin. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa berikan tanda suka, bagikan ke keluarga atau teman yang sering mengalami kesemutan atau kebas, dan berlangganan Apotek Channel agar tidak ketinggalan video kesehatan lainnya yang akurat, aman, dan mengacu pada sumber-sumber terpercaya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.